Indonesia memang raja ASEAN ketika ini. Fakta yang tak boleh dinafikan. Kejutan demi kejutan Indonesia sajikan pada warga ASEAN. Saya yakin semua warga ASEAN turut menyokong Indonesia untuk pergi ke Piala Dunia. Peluang cerah sangat tu. Jangan disia-siakan. Kalau Indonesia berjaya masuk ke Piala Dunia, itu bermakna ASEAN telah berjaya menggegar dunia. Ayuh, terus bergerak maju ke hadapan. Timnas Garuda trending di Malaysia. Pengamat sepak bola negeri jiran ini sebut Timnas Indonesia sangat layak lolos Piala Dunia 2026. Sepak bola Asia Tenggara kembali diguncang oleh kabar mengejutkan. Kali ini bukan karena rivalitas panas di lapangan, melainkan karena dukungan tak terduga dari negeri jiran. Timnas Indonesia, atau yang akrab disebut Garuda, tiba-tiba trending di media sosial Malaysia. Penyebabnya, seorang pengamat sepak bola ternama Malaysia mengeluarkan pernyataan berani, Timnas Indonesia sangat layak lolos Piala Dunia 2026. Pernyataan ini langsung memicu perdebatan hangat, baik di Indonesia maupun Malaysia. Jika biasanya media dan penggemar bola Malaysia terkesan meremehkan kiprah Timnas Garuda, kali ini suasananya berbeda. Banyak warganet Malaysia justru ikut mengamini, bahkan memberikan pujian yang selama ini jarang terdengar. Fenomena ini jelas menjadi babak baru dalam dinamika sepak bola kawasan Asia Tenggara. Artikel panjang ini akan membedah fenomena trendingnya Timnas Indonesia di Malaysia, profil pengamat yang membuat pernyataan mengejutkan itu, reaksi masyarakat dua negara, hingga peluang nyata skuad Garuda di kancah Piala Dunia 2026. Tren media sosial, Indonesia, jadi buah bibir di Malaysia. Gelombang perbincangan soal Timnas Indonesia bermula dari sebuah tayangan program sepak bola di salah satu televisi swasta Malaysia. Dalam acara itu, seorang pengamat sepak bola kondang asal Kuala Lumpur, Dr. Amirul Hakim, menegaskan bahwa Indonesia kini berada pada jalur yang tepat untuk menembus babak final Piala Dunia 2026. Klip singkat dari acara tersebut diunggah ke media sosial, dan dalam waktu kurang dari 24 jam, tagar Indonesia lolos 2026 dan Garuda layak Piala Dunia menjadi trending di Malaysia. Platform X, Twitter, dipenuhi cuitan yang membandingkan kondisi Timnas Indonesia dengan Malaysia. Tak sedikit warganet Malaysia yang mengaku iri dengan perkembangan pesat Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir dan pelatih Patrick Kluivert. Bahkan di TikTok Malaysia, muncul potongan video yang memperlihatkan kompilasi gol-gol spektakuler pemain Timnas Indonesia, baik yang berasal dari talenta lokal maupun pemain keturunan yang dinaturalisasi. Video itu ditonton jutaan kali hanya dalam beberapa hari, membuktikan bahwa sorotan terhadap Timnas Garuda sudah meluas hingga ke negeri tetangga. Profil pengamat sepak bola yang bikin heboh, Dr. Amirul Hakim. Nama Dr. Amirul Hakim sebenarnya bukan sosok asing di dunia sepak bola Malaysia. Ia dikenal sebagai analis independen yang kerap menjadi narasumber di berbagai forum olahraga. Latar belakangnya sebagai akademisi sekaligus mantan pemain liga semi-profesional membuat pendapatnya sering dianggap berbobot. Dalam acara televisi yang membuat heboh itu, Amirul menyebut, Indonesia sudah melakukan transformasi besar-besaran. Dari sisi manajemen, pembinaan pemain muda, hingga strategi naturalisasi yang tepat sasaran. Jujur, saya harus akui, Indonesia kini lebih siap ketimbang Malaysia untuk bersaing di level dunia. Saya melihat peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 sangat besar. Pernyataan lugas ini menjadi sorotan karena keluar dari mulut seorang warga Malaysia. Biasanya, pernyataan serupa datang dari media internasional atau pengamat netral. Tak heran jika publik Malaysia sendiri terbelah. Ada yang sepakat, ada pula yang merasa geram karena dianggap merendahkan tim sendiri. Perbedaan strategi Indonesia dan Malaysia. Salah satu alasan utama mengapa banyak pengamat menilai Indonesia lebih unggul dibanding Malaysia adalah strategi pembangunan tim yang jauh lebih terarah. Naturalisasi tepat sasaran. Indonesia merekrut pemain keturunan yang benar-benar berkualitas dan bermain di klub-klub top Eropa. Nama-nama seperti Jairo Riedewald, Pascal Struij, Mitchell Bakker, Ian Madsen, hingga Victor Gyökeres adalah contoh nyata. Sementara Malaysia lebih sering dituding sembarangan dalam memilih pemain naturalisasi,
Bahkan sampai diprotes FIFA karena data asal-usul pemain yang tak konsisten. Pembinaan usia muda. PSSI di bawah Erick Thohir menghidupkan kembali kompetisi usia muda yang berjenjang. Garuda Muda U17 dan U20 kerap tampil di turnamen bergengsi dunia. Sementara Malaysia